Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala ahli baiti at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-khayrin al-fadilin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para mahasiswa Open University baik yang berada di Indonesia maupun di mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you very, very fine. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kebaikan dan keberkahan. Kita melanjutkan kembali mata kuliah tentang tabligh. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, pada kelas sebelumnya, sudah kita jelaskan tentang definisi tabligh, sejarah tabligh, posibilitas tabligh, ya, dan urgensi tabligh. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang metode dan tujuan dari tabligh. Mereview pertemuan sebelumnya bahwa tabligh ini begitu penting dan tabligh ini possible, dia sangat-sangat mungkin karena kebenaran itu adalah jelas. Ya. Karena kebenaran, kenapa kebenaran jelas? Karena kebenaran itu disampaikan dengan bahasa fitrah. Bahasa fitrah itu adalah akal, dan akal itu adalah identik dengan kejelasan. Sesuatu yang tidak jelas itu sesuatu yang tidak masuk akal. Itu nggak jelas. Nah, tabligh yang berdasarkan panduan akal, bimbingan akal menjadi balaghul mubin. Menjadi pelaporan dan penyampaian yang jelas. Dan bersumber dari hati yang bersih. Qalbus salim. Ya. Jadi tabligh itu merupakan possible, dia sangat penting, dan urgensi tabligh hari ini jauh lebih penting daripada tahun-tahun dan masa-masa sebelumnya karena perkembangan teknologi. Saya bicara di sini, teman-teman di berbagai mancanegara dan teman-teman di tanah air di berbagai negara juga bisa melihat saya, bisa mendengarkan suara saya. Ini menandakan bahwa kesempatan tabligh sekarang sudah terbuka untuk semua kalangan dimanapun mereka berada, tidak ada batasan tempat, ya, waktu, ya. Nah, ini menandakan bahwa hari ini kita tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak bisa tabligh, saya tidak bisa berdakwah. Ada larangan untuk berdakwah. Larangan di mana? Masa orang melalui medsos bisa dilarang? Tidak. Bahwa ini dunia yang bebas, kita harus bisa manfaatkan. Jadi sehingga sekarang ini menurut saya siapapun bisa menyampaikan suara kebenaran. Karena memang dunia ini sudah dunia yang terbuka. Nah, ini teknologi yang baik ini kita manfaatkan. Ini menandakan bahwa tabligh hari ini semakin urgen, semakin penting. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita.
Kita sekarang memasuki tema baru tentang metode. Bagaimana metode tabligh yang baik? Nah, metode atau uslub manhaj ini menjadi penting. Sekedar mukaddimah sebagai mukaddimah begini. Uslub manhaj. Saya kasih pengantar sedikit. Alam ini memiliki metode. Alam ini memiliki sistem. Ya kan? Nggak mungkin ada sistem kalau nggak ada metode. Jadi ada metodenya, ada sistem di balik alam ini. Ya. Nah, alam yang punya sistem ini, ya, Tuhan menciptakan alam ini dengan uslub, dengan metode. Karena alam ini begitu sistematis. Jadi ada manhaj, ada uslub di balik alam ini, semesta ini. Kalau alam yang nyata, alam yang real, ada uslub, ada metode, dan diisyaratkan dalam ayat Al-Quran. Ma tara fi khalqir rahman min tafawud. Anda tidak temukan sedikit pun kesemerawutan. Tafawud saya artikan kesemerawutan. Ketidakharmonisan. Anti-sistem. Semua by design, semua by system alam ini. Tidak ada sesuatu pun yang error, tidak ada sesuatu pun yang di luar sistem. Semua kullun fi falakin yasbahun. Semua bergerak, semua berdinamika dalam sistem. Semua berenang, semua swim dalam sistem. Semua bergerak dalam sistem. Pertanyaannya adalah, apakah agama juga membangun sistem? Apakah agama ini punya handasa atau tidak, bangunan agama ini? Ada keinsinyuran atau tidak dalam pembangunan, dalam agama, dalam pembangunan agama ini? Ada arsitek nggak dalam pembangunan agama ini? Arsitekturnya ada tidak? Ya, model dan bentuknya ada tidak? Gambarnya ada tidak? Cetak birunya ada tidak? Ya, ini menjadi penting untuk kita jawab. Ya, ini pertanyaan besar. Kalau alam punya sistem, Tuhan ketika menurunkan agamanya, Tuhan ada sistem enggak? Sistem dalam beragama, sistematika dalam beragama. Ya. Karena nanti ya, ketika kita tidak percaya bahwa agama ini punya sistem, ya, sistem berpikir, sistem dalam keberagamaan, maka kita akan terjebak dalam apa yang saya istilahkan dengan berpikir akrobatik dan mungkin juga berperilaku akrobatik. Karena perilaku yang salah itu berangkat dari pikiran yang sesat dan salah. Ya. Kepada mahasiswa saya katakan begini. Ada sesuatu yang lebih berbahaya dari perilaku akrobatik. Tahu ya, perilaku akrobatik ya. Yaitu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemain semacam pemain sirkus. Kadang-kadang menelan korban. Kadang-kadang pelatih binatang itu justru dimangsa, dimakan oleh binatang sendiri. Itu berbahaya, itu beresiko, itu pekerjaan yang beresiko. Tetapi yang lebih beresiko dari itu, yang lebih berbahaya daripada itu, adalah berpikir akrobatik, bukan berperilaku akrobatik.
Ketika seseorang tidak memiliki sistem berpikir dalam beragamanya, dalam keyakinannya, maka dia akan terjebak dalam ya berpikir akrobatik dan berperilaku akrobatik. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersifat hakim. Dia maha bijaksana. Hakim berarti apa? Dia mengatur begitu teliti. Iya kan? Dia tidak menciptakan sesuatu yang sifatnya sia-sia. Itu sifat hakim. Punya tujuan yang jelas. Nah, agama ini adalah turun dari zat yang azizun hakim. Dia maha bijaksana dan dia super power. Dia sangat kuat sekali. Jadi begitu teliti, begitu sistematis. Ya, manhaji, mantiki, logis. Ya. Nah, ini harus kita pahami. Nah, ketika kita menerima, ketika kita mengambil posisi bahwa agama ini sistematis, sehingga berpikir kita juga logis dan sistematis, kritis, dan kita tidak terjebak dalam berperilaku dan berpikir akrobatik, maka ini juga menentukan cara kita dalam tabligh. Tabligh juga begitu. Tabligh itu harus sistematis. Tabligh nggak boleh ngawur. Tabligh mubaligh bukan komedian. Boleh dia menyampaikan dakwah secara segar, secara santai. Mungkin juga sedikit menghibur dengan jok-jok, tapi jok-jok yang diberikan harus mencerdaskan. Bukan jok-jok yang palsu, bukan jok yang tidak etis. Ya kan? Jangan sampai ya seorang mubaligh kemudian dia seolah-olah menertawakan agama karena melampaui batas dalam bercanda, dalam joknya. Ini berbahaya. Ya, ya. Nah, di sini pentingnya seorang mubaligh memahami metode dalam dakwah, dalam tabligh. Sehingga tablighnya tidak sembarangan dan tidak serampangan. Tidak asal ngomong, tidak asal bunyi. Lalu kemudian minta maaf, lalu kemudian menarik ya pernyataannya, ini semua karena kedunguan, karena kurang bijaksana, karena ya lisannya mendahului akalnya. Akal harus mendahului lisan kita. Akal harus menjadi kiblat berpikir seseorang. Mubaligh juga begitu. Seorang dai, seorang mubaligh harus menjadikan akal sebagai kiblatnya. Akal sebagai pedomannya. Ya, dan dia tidak boleh dikuasai oleh penyakit-penyakit hati. Nggak boleh ada sombong, nggak boleh ada hasud, nggak boleh ada cinta dunia, cinta kedudukan. Dan itu akan mempengaruhi tablighnya. Ya. Kembali kepada metode. Jadi ketika kita meyakini bahwa agama ini punya uslub tertentu, maka dalam tabligh juga kita harus pakai uslub itu, pakai metode itu. Mengapa banyak yang lari dari mendengar tabligh, terutama anak-anak muda? Karena mungkin salah satunya kita ini dakwah asal-asalan. Kita ini dakwanya tidak pakai metode, tidak menarik. Ya kan? Dakwanya tidak menarik, diulang-ulang itu saja. Tidak ada kebaruan, tidak ada penyegaran. Tidak menyentuh masalah utama yang sedang mendera umat ini, yang sedang mendera manusia modern.
Kenapa banyak anak-anak muda lebih cenderung kepada misalnya liberalisme, ateisme, dan berbagai isme-isme lainnya? Anda nggak bisa menyalahkan mereka 100%. Karena mungkin menjadi kesalahan orang seperti saya yang sok bertabligh tapi tidak punya metode yang bagus. Tidak punya ya pedoman tabligh yang menarik. Kita tidak mampu menganalisa agama secara realistis dan sesuai dengan asas kemanfaatan manusia di dunia ini. Jadi agama itu kan turun untuk di dunia. Ya. Agama itu membumi, bukan mengangkasa. Jadi ketika dakwah itu Anda harus bisa membumikan dakwah. Ya. Jadi harus bisa pribumisasi, membumikan dakwah. Bahkan menurunkan dakwah sesuai dengan kondisi Anda tinggal. Sesuai dengan kondisi budaya Anda. Gitu kan? Mewarnai muatan-muatan lokal dengan muatan-muatan religi. Dan itu mungkin saja. Dan itu tantangan dakwah. Ya. Sekali lagi, kita tidak menganalisa agama secara realistis. Jadi agama ini seolah-olah hanya berada di alam khayal saja. Di alam teori saja. Jadi dakwah harus realistis. Sesuai dengan asas kemanfaatan manusia di dunia. Jadi Anda harus jelaskan bahwa manfaat beragama itu secara duniawi juga bisa membuat seseorang sejahtera. Agama tidak datang untuk membuat orang berada dalam kemiskinan, dalam kefakiran, dalam kejahilan, tidak. Agama mendatangkan kemajuan dunia dan akhirat. Ya. Kemudian hal yang lain, problem kita adalah dalam masalah metode, kita juga tidak menyampaikan aspek kemanusiaan agama. Bahwa dalam agama ini ada aspek kemanusiaannya. Ya. Agama menjelaskan tentang nilai manusia, respek terhadap manusia. Ya. Kita gagal menjelaskan betapa agama ini menghargai manusia. Lalu kita terjebak dalam opini yang dibangun oleh musuh seolah-olah bahwa agama ini membelenggu manusia. Agama tidak membebaskan manusia. Lalu mereka datang dengan slogan-slogan, dengan tema-tema yang seksi, kebebasan, hak asasi manusia. Jadi seolah-olah ketika disebut kebebasan, agama itu tidak bebas. Ketika disebut hak asasi manusia, agama itu seolah-olah tidak mengindahkan atau bahkan melanggar HAM, hak asasi manusia. Lalu kemudian kita melihat pemuda-pemuda kita jatuh dalam pelukan liberalisme, dalam pelukan kapitalisme misalnya. Mengapa? Karena mereka menawarkan begitu seksi isu-isu kemanusiaan. Hei anak-anak muda, kalau kamu mencari kebebasan, kalau kamu mencari kesenangan, cari kelezatan, cari kenikmatan, kamu harus lari dari agama. Kalau kalau kamu menginginkan kenikmatan, itu jangan beragama. Karena agama itu tidak nikmat. Ya, agama itu memutilasi, agama itu mengebiri kebebasanmu. Agama itu memasung kemerdekaanmu. Nah, itu propaganda yang disampaikan oleh musuh. Dan anak-anak muda kita tertarik. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjelaskan betapa menariknya agama, betapa pentingnya agama untuk mereka. Salah satu yang paling abstrak bagi anak-anak muda itu adalah Tuhan. Apa itu Tuhan? Apalagi dengan perkembangan teknologi hari ini, dengan adanya kecerdasan buatan,
artificial intelligence ya, dengan adanya kecerdasan buatan, maka seolah-olah Tuhan terpinggirkan. Seolah-olah manusia modern mempertanyakan kebutuhannya akan Tuhan. Ya kan? Keperluannya akan Tuhan dipertanyakan. Nah, ini tantangan buat para mubalik. Ya kan? Nah, ini mereka kaum liberalis dan kaum kapitalis dan berbagai isme-isme yang lain yang bermunculan itu dagangannya laku keras di kalangan anak-anak muda. Sehingga muncul kemudian gerakan ateis, gerakan yang menganggap mungkin ada dan tidak adanya Tuhan sama saja. Ya. Ini semua ini karena mungkin kekurangan kita dalam metode tabligh, terutama yang menyentuh anak-anak muda, yang bisa difahami oleh anak-anak muda. Kenapa ini terjadi? Karena kita dalam metode dakwahnya kita ini cenderung kita mendogma. Ya. Kita mendogma, kita mendikte, bukan membuka wawasan. Kita tidak berdialog. Ya. Saya sering katakan bahwa apakah Nabi itu mendogma atau berdialog dengan umatnya? Nabi sebetulnya mampu menciptakan sugesti-sugesti sehingga orang percaya. Nabi mampu misalnya dalam dakwah, misalnya beliau sambil terbang, mampu. Tapi Nabi tidak melakukan itu, tidak obral mukjizat. Nabi berdialog. Ya. Nabi tidak suka orang lain itu membonceng pikiran dia, menyewa pikiran dia. Tapi Nabi berdialog. Nabi senang kalau ada orang bertanya. Bahkan kalau ada orang mendebat, Nabi kemudian nggak marah. Inilah Nabiur Rahmah. Bagaimana Anda pernah dengar cerita ada seorang badui masuk ke masjid, lalu kencing di situ dan sahabat-sahabat sudah marah semua. Nabi mendiamkan dulu. Biarkan dia selesai dengan kencingnya. Karena dia mungkin nggak paham bahwa tempat ini suci. Nggak boleh kencing sembarangan di situ. Nah, ini sikap lembut Nabi, toleran Nabi, ini yang kemudian mendatangkan daya tarik. Ya. Kita terlalu arogan dalam dakwah kita. Ya, kita kurang menjaga akhlak dalam berdakwah. Terutama dakwah terhadap anak-anak muda. Nah, itu sekali lagi tantangan kita. Saya sering katakan bahwa sesuatu yang paling abstrak bagi anak-anak itu adalah Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Karena kita ya, menjelaskan Tuhan itu dengan penjelasan-penjelasan yang sudah ketinggalan zaman. Ya, kita tidak menggunakan metode-metode baru yang bisa difahami oleh anak-anak muda. Nah, dan ini perlu dialog. Misalnya ketika kemarin saya mengajarkan untuk anak-anak muda, saya bagi dua kelompok, ada kelompok genap, ada kelompok ganjil. Kemudian saya mengatakan, apa yang kamu pahami tentang genap, apa yang kamu pahami tentang ganjil. Di sini terjadi dialog. Kemudian saya katakan, kalau saya katakan Tuhan itu angka, Tuhan adalah bilangan, apa itu salah? Nah, di situ terjadi diskusi. Ya, kalau tuh ada yang mengatakan Tuhan bukan angka, angka itu membatasi, angka itu adalah kesepakatan. Nah, ini menarik ini terjadi, cepat terjadi. Apa namanya? Jual menjual, jual beli pemikiran. Ini namanya tabadulul aro. Nah, ini harus begitu. Ya, harus begitu. Jadi membuka wawasan dalam tabligh itu. Meskipun tabligh tujuannya untuk mempengaruhi seseorang, tapi jangan mendogma. Jangan hanya sekedar membuka wawasan, mencerdaskan, jangan membodohi. Gitu ya. Ya. Kemudian pusat agama dalam hal ini pesantren dan universitas harus membiasakan ya lebih fokus pada pengalaman dan realitas. Lamas al-waqi. Ya. Lamas waqi'i. Jadi pesantren ya
Jadi lebih fokus pada pengalaman dan realitas. Ini yang nyata gitu loh, yang bicara yang nyata. Jangan berbagi mitos, jangan berbagi khayalan, jangan berbagi kedunguan, ya kan? Nah, itu. Jadi sampaikan agama itu agama yang menyentuh kehidupan sehari-hari, yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Kalau saya mengikuti ajaran ini, apa sih manfaat saya? Manfaat duniawi saya apa? Begitu. Dalam ayat Al-Quran diisyaratkan istajibu lillah wali rasul idza da'akum lima yuhyikum. Nanti para mahasiswa silakan ayat-ayat yang saya sebut di searching, dicari itu di mana? Surat apa, ayat berapa. Jadi dalam metode dakwah itu harus ada hayat al-aql wal galab. Harus menghidupkan akal, menghidupkan hati. Itu dakwah. Jadi metode dakwah itu secara garis besar harus menghidupkan akal dan menghidupkan hati. Kemudian ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi dalam dakwah, metode dakwah itu harus dakwah harus disampaikan dengan hikmah. Hikmah ini seperti sudah saya isyaratkan pada pertemuan sebelumnya, harus secara jelas, harus didukung oleh logika yang jelas dan mau'idhah yang baik. Kalau nasihat-nasihat yang baik. Nah, dalam dakwah itu kontennya nanti harus ada kebaikan. Setiap majelis harus ada kebaikan, keindahan, dan pengetahuan. Kalau salah satu nggak ada, ini berarti majelis yang sia-sia. Nggak ada kebaikannya, nggak ada keindahannya, atau nggak ada pengetahuannya. Kalau tidak ada, tiga-tiganya nggak ada kebaikan, nggak ada keindahan, nggak ada pengetahuan, ya tutup aja. Dzalika wal khusranul mubin, khasirat dunia wal akhirah. Ini rugi dunia, rugi akhirat. Ngapain kita hadir di suatu majelis, ya, satu tabligh yang di situ nggak ada kebaikannya, karena caci mencaci, sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan, nggak ada pengetahuan, yang ada pembodohan, ya kan? Ya, yang ada adalah mengajak orang berkelahi, membodohi, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, ya, sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, dengan temuan ilmiah misalnya, ya kan? Dan tidak ada keindahan, tidak merespon keindahan, ya, bentuknya, cara dakwahnya, dekorasinya dan lain sebagainya nggak indah, nggak menarik. Ya. Kemudian agama jangan hanya pandai berteori, tapi mentah dalam amal. Nggak bisa hanya sekedar teori. Dan masalah kita ini kebanyakan orang berdakwah hanya teori saja. Tapi dalam amal, kepedulian sosialnya nggak ada. Kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap sesama manusia nggak ada. Kita terkotak-kotak, ya, dalam ikatan-ikatan primordialisme, ya, dalam ikatan-ikatan semu, dalam ikatan-ikatan sempit, ya kan, ya, dalam kungkungan aliran-aliran tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu, itu problemnya. Kemudian mubalik harus mampu menjelaskan magnet dan daya tarik agama secara real. Dengan kata lain, dai harus menjelaskan manfaat-manfaat nyata dalam tema-tema agama yang disampaikannya, bukan seperti dongeng dan mitos atau khayalan saja. Nah, itu. Ya. Kemudian yang terakhir, tujuan. Apa tujuan daripada tabligh, daripada dakwah? Tujuannya adalah mengajak orang kepada tauhid. Mengajak orang untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ridwanun minallahi akbar. Ajakan para nabi, ya, selalu kita lihat ribuan para nabi yang diutus, itu selalu mengajaknya apa? Ani'budullah, hendaklah kalian menyembah Allah. Ya, itu tujuan dalam dakwah ini, dalam tabligh adalah tauhid. Karena itu orang kalau betul-betul berdakwah, dia sampai kepada makom wahdah, menyatukan. Jadi dia sudah nggak melihat dirinya kesatuan, dia menyatu dengan Tuhan, kemudian dari makom wahdah ini dia memberikan hidayah. Nah, kalau orang betul-betul berdakwah, dia menyatukan. Yang tadinya putus silaturahmi, kemudian nyambung. Yang tadinya berkelahi, kemudian menjadi akur.
Tapi kalau orang yang masih dia belum sampai kepada makom wahda, dirinya ini masih terpecah dengan berbagai kepentingan dan dengan berbagai hawa nafsu. Nah ini orang, dia belum selesai dengan dirinya. Nah orang seperti ini nggak bisa berdakwah. Dia belum sampai kepada tujuan dari tabligh, yaitu tauhid. Karena dia sendiri belum satu. Dia masih menjadi individu yang namanya multi karakter. Seperti dalam sebagian sifat dalam psikologi, ada orang yang punya karakter yang semacam bipolar ya, yang dia bisa berubah-ubah karakternya. Ya, dia bisa memerankan peran antagonis tiba-tiba jadi orang baik, jadi orang buruk. Nah, ini berarti orang yang dia dalam dirinya ada kemunafikan. Dia belum sampai kepada makom wahdah. Tauhid belum menyerap, dia belum menghayati tauhid. Nah, kalau mau orang yang tujuan tabligh itu adalah bertauhid. Nah, tujuan itu nggak tercapai kalau orang belum menyinari dirinya. Tauhid itu belum masuk di dalam hatinya. Jadi kalau orang mau bertabligh, dia harus bukan seperti lilin yang menyinari orang lain, dia sendiri kebakar. Dia harus menjadi nur, baru dia bisa menerangi orang lain. Orang alim itu dia sendiri harus menjadi nur dalam cahaya. Sekecil apapun dia adalah cahaya. Baru dia bisa berbagi kepada orang lain. Baru dia bisa menghilangkan kegelapan, kebodohan di tengah-tengah umat. Nah itu tujuan dari tabligh dan dakwah. Insya Allah lebih dalam lagi kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi para mahasiswa, mohon ditelaah dengan serius penjelasan ini. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan disampaikan. Dan ayat-ayat yang saya isyaratkan itu dilengkapi di surat mana, ayat berapa. Ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.